Kredit mobil buat taksi online GrabCar Premium. Oke, kembali lagi bersama Kang Buran. Di video ini tentu saya mau membahas kredit mobil buat taksi online, buat GrabCar Premium atau GoCarLook ya. Jadi ini berdasarkan ada DM yang masuk ya. Jadi pertama, saya juga udah beberapa hari tidak ngeplog taksi online, tidak live on beat juga, karena saya disewa kurang lebih beberapa hari ini disewa terus gitu tiap hari, dan saya dapat rentalan banyak banget itu. Dan mungkin nggak tahu sampai tanggal 16 sekarang ini udah penuh ke depan. Dan kemarin juga kebetulan saya ada acara keluarga juga, kurang lebih 3 hari 4 hari pulang, habis itu langsung disewa lagi gitu pas begitu ke Jakarta. Dan kalau kesewa ya istilahnya, kalau misalkan dia udah enak nyaman sama kita, dia nggak mau dikasih ke teman saya gitu. Anggaplah ini, kata saya kemarin kan saya ada pulang 3 hari atau berapa hari lah, ada acara kepentingan keluarga dulu. Nah saya bilang gini, ini saya lagi ada acara keluarga buat beberapa hari ke depan, mau nggak kalau misalkan teman saya yang ini yang nganter gitu, unit sama, kata saya mau Innova Ribbon, tahunnya juga sama. Dan dia bilang nggak mau. Dia bilang mungkin beberapa yang sudah ini ya, karena mereka sudah menikmati layanan kita dan mereka sudah ketergantungan gitu. Nah disitulah. Nah lanjut ke pembahasannya ya. Kalau nanyanya ke saya ya, istilahnya buat ngeredit buat taksi online, buat GrabCar Premium atau GoCarLook, di sini saya garis bawahi dulu guys. GrabCar Premium itu tidak mencakup areanya luas kayak GoCarLook ya. Tapi memang harganya GrabCar Premium ini buat taksi online ini lebih masuk akal, lebih oke lah ketimbang layanan GoCarLook ya. Nah, cuman areanya GrabCar Premium ini hanya di pusat aja. Mungkin hanya sekitaran Gambir, sekitaran Senayan atau SCBD. Ya sekitaran situ aja lah pokoknya. Mungkin yang ujung-ujungnya paling yang jauhnya bukan Harapan Indah, Pondok Indah. Sekitar Pondok Indah gitu. Ya hanya area pusat saja. Mungkin ini masih uji coba tahap pengembangan, kemungkinan beberapa bulan ke depan atau tahun ke depan, atau mungkin dia hanya hanya cek pasar dulu. Kemungkinan kalau pasarnya banyak, mungkin dia akan memperluas zonanya, kemungkinan sih untuk layanan GrabCar Premium ya. Jadi kalaupun kredit mobil hanya untuk satu layanan GrabCar Premium, menurut saya nggak worth it ya. Nggak worth itnya susah kalau layanan GrabCar Premium. Nah saya sarankan mungkin bisa daftar GoCarLook aja gitu, GoCarLook juga. Cuman harus siap dengan tarif 5.000 per kilometer. Jadi GoCarLook ini sekarang itu tarifnya jarang naik ya, di kisaran 5.000, 7.000 dan segitu-gitu aja lah. Paling tinggi itu 8.000 per kilometer. Hitungannya ini hitungan per kilometer ya, dari titik jemput sampai pengantaran gitu. Jadi kalaupun mungkin hujan itu ada tinggi, itu paling sekitar 9, 8 ya, di kisaran gitulah. Sedangkan GrabCar Premium kalau lagi tinggi, lagi jam pulang kerja, itu bisa 30.000 per kilometer, bahkan 25, bahkan 20.000 per kilometer gitu. Nah itu sedikit jomplang layanan GoCarLook sama GrabCar Premium gitu ya. Nah di sini kan itu berdasarkan pengalaman yang sudah saya jalankan gitu. Mau masuk layanan GrabCar Premium bandara, mungkin ini saya sedikit kasih penjelasan lah ya. Beberapa bulan yang lalu juga saya nanya bahwa GrabCar Premium di bandara ini belum bisa mobil pribadi individu gitu. Jadi kita mobil pribadi untuk layanan GrabCar Premium belum bisa di bandara untuk saat ini ya. Nggak tahu mungkin kedepannya ada update lagi. Jadi dia itu mobilnya Innovagenik dan dia mungkin perusahaan ya, TPI lah kalau nggak salah itu. Yaitu di bandara GrabCar Premium tidak bisa.
Tapi kalau Gokar, Goban itu bisa di bandara kita. Cuman ada biayanya. Nah, ada juga pertanyaan ke saya, Kang, kenapa nggak main di bandara aja? Tarifnya lebih gede. Saya tujuannya sih bukan ke situ ya. Jadi saya tujuannya, saya pengen menikmati lebih lagi gitu. Jadi saya tidak fokus tiap hari online, karena di bandara ini kalau nggak salah ada aturannya juga. Pertama, kita masuk ke bandaranya bayar, terus ada aturan mungkin jam online, atau per bulan itu harus berapa trip, atau per minggu itu harus berapa trip. Jadi kalau kita misalkan mau libur 2 minggu, 1 minggu, kita kalau nggak salah ya harus ada izin dulu, kurang lebih gitu. Nah, saya kurang serknya di situ, dan mungkin saat ini belum gitu, karena saya mau mengedepankan offline, karena layanan yang saya jalani sekarang banyak itu offline gitu. Jadi sekarang ini, saat-saat ini mungkin kenapa saya jarang upload video, karena layanannya offline, kita nggak ngupload gitu ya, gitu kurang lebih itulah. Angsuran berapa yang masuk buat taksi online? Nah, kemarin ini pertanyaan berdasarkan dari pertanyaan juga. Kalau angsuran sih, kalau menurut saya sih di kisaran 10 ya, lebih dikit, karena kan bukan, mungkin kebutuhannya nanti bukan bukan taksi online aja, bukan kebutuhan keluarga juga. Kemungkinan ya kalau misalkan yang masih single gitu, masih belum nikah, kemungkinan oke, mungkin untuk angsuran mobil aja. Tapi bagi yang punya keluarga, tentu bukan hanya buat angsuran aja. Tapi kalau menurut saya sih tergantung ke diri pribadi kitanya. Kalau diri pribadi kita semangat, menurut saya sih angsuran 12-10 masih oke lah kalau menurut saya. Tapi kita juga harus harus punya opsi gitu, opsi. Ketika taksi online ini menurut saya di sekarang ini harganya memang murah, tapi orderannya sebenarnya banyak aja gitu kalau kita mau. Cuman ya PR-nya kalau misalkan murah, kita dilempar ke tempat pelosok yang jauh, kita PR-nya balik lagi ke tengah. Jadi kalau layanan untuk yang ini yang saya omongkan, layanan premium atau Gokarlook gitu ya. Jadi kita lebih banyak matas kalau mau ngambil orderan yang gede gitu. Kalau saya kemarin lebih milih orderan yang dari tengah masih ke tengah gitu, meskipun harganya 50.000, 60.000, tapi masih area-area tengah-tengah itu aja kalau saya gitu. Tapi yang ngambil yang jauh, yang gede juga sebenarnya hitungannya, kalkulasinya sama lah, gak jauh beda, cuman sedikit lebih besar mungkin yang ngambil argo, tarif yang lebih gede gitu ya. Cuman ya capeknya juga udah pasti lebih capek juga, dan bahan bakar juga lebih boros juga. Lebih enak mana, online atau offline? Kalau menurut saya ini ada kekurangan, ada kelebihannya juga ya. Kita sebenarnya kalau kita sewa di offline, kita disewa per hari atau per jam atau berapapun itulah, kita sesuai kesepakatan dengan customer. Offline ini saya lebih banyak nunggu. Ini sekarang aja saya bikin video ini, saya lagi nganter ke Senayan City, dan saya ini di belakang, di Simpruk di sini di belakang. Saya habis sholat, habis makan, habis semuanya di sini udah lama masih nunggu aja gitu. Cuman kesel aja gitu, cuman keselnya kita nunggu nggak ngapa-ngapain sebenarnya. ya lamanya, dan bahan bakar kita lebih irit, dan itu ya. Terus yang kedua, mungkin penghasilannya udah pasti. Kalau disewa per jam berapa, terus kalau misalkan per hari berapa, atau nyampe kapan berapa gitu, kita udah ada catatan pendapatannya udah pasti. Kalau online kita tentu meskipun kadang kalau misalkan lagi bagus tarifnya, ya bisa lebih gede ketimbang offline gitu. Karena waktu 5 jam atau 6 jam kerja aja, kalau lagi bagus itu dapat tarif tinggi-tinggi, tarif jauh juga. Itu 5 jam itu kadang-kadang bisa tembus 800, 700. Sedangkan kalau offline ya masih di bawah itulah kurang lebih. Nah itulah saya makanya kenapa saya lebih mengedepankan offline sekarang. Jadi saya offline ini jadi main job gitu.
sedangkan online saya jadikan sampingan gitu. Karena kalau offline kedepannya mungkin kita bisa pakai driver. Jadi kalau misalkan saya capek atau apapun itu, ataupun kita ada tambahan unit mobil, kita bisa pakai driver nih. Ini saya sewa driver berapa per hari, terus dia dijalankan dengan driver saya, kurang lebih itu. Jadi bisa kita jadi pengembangannya kayak ke rental lah kalau misalkan offline gitu ya. Cuman offline juga tentunya tidak mudah juga kita dapat customer offline. Beda dengan online gitu. Begitu kita keluar, orderan itu selalu ada aja rame gitu ya, meskipun harga menyesuaikan dengan permintaan biasanya. Oke, segitu dulu ya videonya, meskipun sedikit ada penjelasan lah buat semuanya yang lain yang nonton video ini, yang mau mungkin gabung ke layanan GoCarLook atau GrabCar Premium. Ya, saya sedikit pencerahannya kurang lebih seperti itulah. Tapi kalau kita semangat, saya yakin rezeki itu kita datang kepada orang yang lebih semangat ketimbang orang males. Oke, saya Kang Burhan dan sampai ketemu di video berikutnya, dan assalamualaikum dan bye bye. Sukses selalu buat semuanya.